Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pelajaran teknik komputer dan jurusan. Baik, untuk materi kita pada awal-awal kelas 10 di semester 1 yang akan kita pelajari adalah tentang listrik dasar. Standar kompetensi, siswa dapat mengetahui pengertian dasar listrik. Tujuan pembelajaran, siswa mengetahui tujuan penggunaan alat elektro dan elektronika. Elektroelektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus kuat dan arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer. Oleh karena itu anak-anak, kita dalam mempelajari pelajaran teknik komputer dan jaringan ini terlebih dahulu adalah kita belajar tentang listrik dasar, di mana listrik itu bisa terjadi dengan cara mengontrol aliran-aliran elektron. Selain komputer ada peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain-lain. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika ya. Jadi pas sekali sampean semuanya jurusan MIPA ada pelajaran fisika, maka pelajaran TKJ ini, mata pelajaran teknik komputer dan jaringan ini adalah bagian dari pelajaran fisika. Sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, teknik informatika, dan ilmu teknik elektronika dan instrumentasi. Jadi jika sampean menyukai pelajaran fisika dengan cabang teknik komputer dan jaringan, nanti sampean bisa masuk atau kuliahnya nanti bisa masuk di jurusan teknik elektro, teknik komputer, informatika, dan lain-lain. Termasuk bisa juga nanti masuk di desain juga bisa. Lah, untuk sistem elektro itu biasanya menggunakan peralatan trafo seperti yang ada pada gambar. Kemudian untuk elektronikanya itu perangkat-perangkat sirkuit pada gambar tersebut. Jika nanti belum jelas bisa ditanyakan. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini biasanya disebut dengan peralatan elektronik atau electronic device. Contoh peralatan atau piranti elektronik ini, yang pertama ada tabung sinar TV katoda, cathode ray tube atau CRT. Ada radio, ada TV, perekam kaset, VCR, perekam VCD, perekam DVD, kamera, video, kamera digital, komputer pribadi atau desktop, laptop, PDA, smartphone, robot, smart card, dan yang lain-lain. Itu bisa dinamakan dengan electronic device. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Ya, ada monitor, ada radio, televisi, DVD player, kemudian kamera digital. Nah, ini ada komputer desktop, ada laptop, ada smartphone, kemudian smart card atau SIM card, dan juga robot. Nah, itu namanya electronic device atau peralatan elektronika. Nah, sebelum kita mempelajari
listrik lebih lanjut, maka kita harus mengetahui dulu tentang hukum-hukum elektronika. Ya, hukum-hukum elektronika yang dasar di sini ada 3. Untuk yang pertama ada hukum Ohm, di mana kaidah hukum Ohm yang pertama, bila di antara 2 kutub sumber tegangan kita hubungkan dengan sepotong penghantar, maka arus listrik akan mengalir atau lewat penghantar tersebut. Nah, itu 2 kutub itu maksudnya apa? 2 kutub itu maksudnya ada kutub positif dan kutub negatif, ya. Di situ digunakan untuk mengontrol aliran elektron, di mana ada proton dan elektron, ada neutron. Besar arus listrik yang bergantung dari besarnya tahanan yang terpasang. Semakin besar tahanannya, maka semakin kecil arus listrik yang mengalir. Jadi ini sama dengan konsep air yang mengalir. Jika air tersebut kita tekan, ya, pada pipanya, pada selangnya, maka air tersebut nyemburnya akan kencang sekali. Akan tetapi jika tidak kita tekan atau kita biarkan saja, maka tidak terjadi semburan. Lah, konsep arus listrik itu sama dengan air yang melewati pipa atau selang. Selain itu, arus listrik bergantung pula pada tegangan yang terpasang. Hubungan dari ketiganya dapat kita rumuskan sebagai berikut. V sama dengan I kali R, di mana V sama dengan tegangan atau volt, I sama dengan arus listrik atau ampere, R adalah hambatan listrik atau ohm, ya, atau bisa dikenal dengan Vir. Ini namanya rumus hukum Ohm. Yang berikutnya adalah hukum Kirchhoff 1 yang berbunyi jumlah arus yang menuju suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik percabangan tersebut, atau jumlah arus yang meninggalkan dari titik cabang sama dengan 0. Artinya apa? Jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Jika contohnya atau analoginya, semisal ada 5 orang masuk ke ruangan, maka yang keluar dari ruangan tersebut juga harus 5 orang, ya, tidak boleh tertinggal. Kemudian yang kedua, hukum Kirchhoff 2 berbunyi jumlah aljabar tegangan dalam suatu rangkaian tertutup selalu sama dengan 0, atau besarnya tegangan sumber sama dengan jumlah pada tegangan pada rangkaian. Analoginya sama juga dengan tadi, ya. Kemudian yang berikutnya, komponen elektronika. Komponen elektronika biasanya sebuah alat berupa benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya, mulai dari menempelkan langsung pada papan rangkaian baik berupa PCB, CCB, protoboard maupun veroboard dengan cara disolder. Tahu ya, alat solder tahu? Cara menyolder juga saya harapkan sudah bisa. Atau tidak menempel langsung pada bagian papan rangkaian dengan alat penghubung yang lain, semisal menggunakan kabel. Jadi nanti praktek kita bisa menggunakan solder, bisa menggunakan kabel juga bisa. Komponen elektronika ini terdiri dari 1 atau lebih bahan elektronik. Nanti untuk berikutnya akan kita bahas tentang bahan-bahan elektro atau elektronik yang terdiri dari 1 atau beberapa unsur materi, dan jika disatukan atau dipanaskan, ditempatkan dan sebagainya akan menghasilkan suatu efek yang dapat menghasilkan suhu atau panas, menangkap atau menggetarkan materi, mengubah arus, tegangan, daya listrik, dan yang lain-lain. Jadi pada komputer itu ada banyak sekali komponen-komponen elektronika. Nah, ini adalah contohnya komponen elektronika. Baik, untuk tugas kali ini adalah sebutkan macam-macam peralatan elektronika di rumah Anda. Oke.
Sebutkan macam-macam perangkat elektro atau elektronika di rumah Anda. Jadi contohnya bisa televisi, bisa kemudian laptop, bisa smartphone, bisa lah. Nanti di rumah sampean peralatan-peralatan yang membutuhkan alas arus listrik itu apa saja. Semakin banyak macamnya, maka nilainya akan semakin bagus. Dan kemudian apakah yang Anda ketahui tentang manfaat penggunaan perangkat elektronika tersebut? Jadi di rumahnya sudah ada. Yang kedua itu wajib dimanfaatkan. Semisal Magicom untuk menanak nasi secara elektronik. Lah itu berarti contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara merawat perangkat elektronik di rumah Anda. Jadi Magicom itu kan nanti kalau digunakan terus-terusan itu kan pasti ada yang berubah, baik dari kemampuan dan atau fisiknya. Nanti cara merawatnya yang bagaimana. Yang nomor 5, apakah yang Anda ketahui apabila salah satu peralatan elektronika atau elektro Anda mengalami gangguan dalam keadaan tertancap listrik. Oke, semisal sampean gawe Magicom iku mau, kemudian mau mengambil nasi kok tiba-tiba nyetrum. Nah, itu kira-kira yang Anda lakukan bagaimana? Kemudian untuk yang nomor 5 ini tidak usah dikerjakan. Pada pertemuan minggu depan siswa diharapkan bahwa resistor ini diabaikan saja. Lah, ini tugasnya nanti dikumpulkan di KI 3 pada e-learningnya ya. Dikumpulkan di e-learning di KI 3 pengetahuan. Jadi nanti jika ada yang belum jelas sampean bisa tanya, baik tanyanya di grup saja ya. Tanyanya di grup, nanti akan kita bahas bersama-sama. Saya akhiri sampai di sini penjelasan saya untuk materi yang pertama. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.